dekat kerajaan Allah. Saya mabuk saja tentang pembagian. Ada amin. Jadi kalau itu film sudah, dia anak-anak muda yang sekarang ini 19 tahun, 15 tahun, apa 20 tahun, meninggal karena apa? Minuman keras. Ada amin. Paru-paru terbakar, jantung terbakar, paru-paru ke rumah sakit, impun, oksigen, badannya berat mainan maringgi, terlihat tua kalau saya, proses dari saya. Ada amin. Siapa saja anak-anak muda ada yang mudah ketabrak mati, kaki patah, tangan patah, mati itu kenapa? Tidak berdoa teman-teman ya. Karena tidak percaya yang tadi, kata bersuci nama yang cuma 10. Nanti baca, saya berbalikkan dapat daya hidup. Dan saudara, desa yang 5 ya, saudara berkata begini, celaka mereka, ini celaka. Saya berfirman, celaka mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari nafkah. Ada amin. Coba abang baca di dalam desa yang 5 ya. 8. Yesaya 5 ayat 11 dengan perikop peringatan tentang pelbagai keburukan. Ayat 11, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk sampai malam hari sedang badannya dihangatkan anggur. Ayat yang ke-22, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Demikian. Ada amin. Saudara ini firman, bukan sama yang kepada diri firman. Bahwa dia katakan dalam ya 11 berkata bahwa celaka mereka yang bangun pagi menjadi jago minum, saudara. Kau dari mampir pagi, kau sebenarnya mampir pagi, kau mau sampai pagi hari, kau mau jago minum, kau mau itu, kau mau kau minta saya kata saudara. Firman katakan bahwa celaka mereka. Ada amin. Ada juga berkata bahwa celaka mereka yang menjadi jago minum dalam mencampur mereka. Manusia masih tetap tidak mau dengar teguran Tuhan, manusia masih tetap batu, terutama tuh orang-orang Papua. Orang pasti tetap batu, tidak peduli dengan firman Allah, tidak peduli dengan suara Tuhan, tidak peduli dengan ibadah. Mereka lebih takut kehilangan jabatan atau beda, lebih takut kehilangan uang, lebih takut kehilangan kedudukan, pangkat, penghormatan daripada takut kehilangan nyawa. Amin. Manusia lebih takut kehilangan harta benda, kedudukan, dia punya uang yang dia simpan banyak-banyak di bank daripada dia kehilangan dia punya nyawa. Itulah sebabnya Tuhan bilang dia kirimkan kelaparan ke negeri ini. Lapar bukan akan makanan dan minuman, tetapi akan firman Allah. Saudara harus memiliki rasa lapar, kerinduan, rasa haus akan firman Allah supaya saudara punya hidup di dalam kebahagiaan dan damai sejahtera. Karena di hari-hari terakhir ini dunia ini tidak menjamin kekekalan hidup. Itulah sebabnya Tuhan berbicara lewat badai, lewat tsunami, gempa bumi, lewat sakit penyakit. Tuhan berbicara banyak, saudara. Kemarin saya masih tinggal di Jayapura. Kemarin setiap kali saya turun bertangga biji sampai di Joyo, sampai di Sentani, saya sepanjang jalan di kota Jayapura, saya melihat itu orang pasang bendera hitam dari setiap pinggiran-pinggiran gang sampai di Sentani sana. Saudara, itu apa yang terjadi? Ternyata bukan acara. Orang bikin acara besar tidak, tapi ternyata itu orang meninggal. Di Jayapura hampir setiap hari mendengar mobil jenazah bunyi, ambulan bunyi, orang kasih bendera hitam di pinggir jalan. Orang mati di Jayapura karena saya seperti ikan mati di pasar ikan. Saudara dengar baik-baik. Hidup ini adalah pilihan. Apa yang saudara tentukan hari ini menentukan saudara masa kekal. Hidup setelah kehidupan ini adalah kematian. Jadi setiap saudara dengan saya akan jika mengalami kematian, masih turun masih bertanggungjawabkan untuk perjalanan selanjutnya. Itulah sebabnya saudara, firman ini kami harus beritakan, firman ini kami harus sampaikan, firman ini tidak bisa dipenjarakan, firman ini tidak hanya disampaikan di dalam gereja saja, firman ini harus disampaikan di luar gereja. Saudara dengar ketika Yesus pertama kali turun menyampaikan Injil firman Allah di dalam bait Allah, ketika dia menyembuhkan salah seorang orang tua yang belakang 24 tahun jalan kayak begini, saudara lihat, sudah tidak mampu jalan, dia jalan begini. Yesus
ketika dia katakan kepada guru, 5.000 orang dia kasih makan hanya dengan dua ikan dengan 5 roti, saudara. Di mana Yesus berada, di mana Yesus pergi, selalu disertai dengan mujizat. Apa saja yang Yesus buat, mujizat terjadi. Orang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, yang kusta ditahirkan, bahkan yang mati Lazarus 4 hari, Yesus bangkitkan. Amin. Saudara, dengan Injil ini punya kuasa, punya pemerintahan tidak sama dengan pemerintahan yang ada di bawah kolong langit ini. Bupati, gubernur, presiden, TNI, Polri akan diganti. Tapi Yesus ini kerajaan Allah tidak akan pernah diganti. Dari kekal sampai kekal, dia adalah Alfa dan Omega. Amin. Amin. Itulah sebabnya, saudara. Injil ini yang bisa merubah mantan narapidana, pembunuh, ganja, narkoba, bisa berdiri bicara firman. Hanya Injil yang bisa merubah karakter orang Papua. Saudara, karakter orang Papua itu rusak. Kalau tidak ada Injil di tanah Pulau Masinam, orang desa tidak hijab di Pulau Masinam, karakter orang Papua itu rusak, saudara. Karakter orang Papua itu hebat, saudara. Belum batuk saja sudah keras, apalagi lu berteriak. Amin. Belum batuk saja sudah keras, apalagi lu berteriak. Tapi saudara, itulah sebabnya Injil ini harus diberitakan. Injil ini harus disampaikan supaya generasi Papua sama Nakir ini Tuhan tangkap orang, Tuhan pulihkan orang. Membuat Yoel di dalam Yoel 2 ayat 8. Demikian firmanku, demikian firman Tuhan, aku akan mencurahkan rohku di atas taruna orang, anak-anak muda, orang-orang tua, mereka akan bernubuat, mendapat mimpi dan penglihatan. Sedang digenapi di Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kepada ujung bumi. Amin.